Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ahi fillah, ahi Zaki, ahi Aufa, ahi Iklil yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, hari Jumat berkah ya. Allah pertemukan kita kembali setelah liburan akhir semester 1 ya. Semester ganjil selama 2 pekan ya. Pastinya waktu yang cukup lama kita tidak berjumpa dan tidak belajar matematika. Tapi saya yakin antum di rumah tetap belajar, tetap murojaah, tetap beribadah dengan baik, dan mungkin di antara antum ada yang belajar matematika ya. Saya jadi ingat ya, dulu kakak kelas kalian ya, 2 angkatan yang lalu, angkatannya kakak kelas kalian, angkatannya siapa ya? Ada Mas Kakak, ada Mas Izul, ada Mas Torik ya, ada Mas Adit. Itu waktu kelas 9 ya, Ustazah yang terharu. Ada di antara mereka, satu di antara mereka itu ada di akhir semester ganjil itu belajar matematika terus selama 2 pekan, Masya Allah ya. Dan di ending kelas 9, dia mendapatkan nilai matematika yang memuaskan bagi dia, karena waktu SD nilai matematikanya pas-pasan. Alhamdulillah dengan ketekunannya, kemudian dengan kesungguhannya belajar di kelas 9 kemarin itu, di waktu di SMP, dia itu bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Dan Ustazah harapkan di antara antum juga ada yang seperti itu ya. Baiklah, kita awali dengan melafadzkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahi, untuk hari ini Ustazah ingin mengenalkan materi matematika kelas 9 ini. Kemudian Ustazah ingin menyampaikan hal-hal yang penting di semester 2 ini. Ahi, di kelas 9 ini kita insya Allah ada 12 pekan yang aktif. Kalian sudah mulai penilaian tengah semester 2 di bulan Maret. Kemudian di bulan April kalian sudah mulai ujian sekolah. Di mana ujian sekolah itu materinya dari kelas 7. Kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Materi-materi tertentu ya yang akan Ustazah pilih. Dan untuk soal US itu Ustazah yang membuat. Jadi nanti insya Allah ketika Ustazah sudah membuat kisi-kisi US, Ustazah akan segera menyampaikan kepada kalian. Kemudian dari 12 pekan yang aktif itu, matematika di kelas 9 itu ada 2 kali pertemuan dalam sepekan. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan, kita akan bertemu sebanyak 24 kali ya. Tapi kemarin satu pertemuan sudah kepotong buat pemilihan OSIS ya. Jadi ya mungkin sekitar nantinya juga mungkin ada kendala lagi ya, sekitar 20 lah ya, sampai 23 pertemuan. Dan Ustazah harap dari 23 pertemuan ini, Ustazah akan kita bersama-sama akan menyelesaikan materi di semester 2 ini. Ustazah ingin meng-share 3 bab yang akan kalian pelajari. Dan mungkin di antara antum sudah baca-baca buku matematika ya, yang semester 2. Ya, Ustazah harap ada yang seperti itu. Jadi kalian itu sudah ada gambaran apa saja yang akan kita pelajari di semester 2. Oke, Ustazah langsung saja akan share materi ya. Ya, Ahi Zaki, apakah kelihatan PowerPoint Ustazah? Kelihatan di layar HP nggak? Kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Jelas ya? Ustazah beri judul
Selamat berjuang lagi melalui matematika di kelas 9 semester 2. Nah, dengan perjuangan matematika ini Ustazah harap menjadi sebuah wasilah kesuksesan kalian di kelas 9 ya. Karena Ustazah ngajar kalian di kelas 9 itu matematika, maka ya Ustazah berharap dengan matematika ini akan menjadi jembatan kalian menuju kesuksesan kalian. Untuk mengawali presentasi ini, Ustazah mengingatkan buanglah mindset di pikiran kalian kalau matematika itu susah ya. Kita tumbuhkan bahwa matematika itu menyenangkan, matematika itu mengasyikkan, unik, kemudian mudah ya. Sehingga kita bisa menjalani matematika ini dengan nyaman, dengan senang hati, kemudian kita juga bisa mencintai matematika sehingga kita bisa belajar dengan penuh sukacita. Oke, seperti itu ya harapan Ustazah mulai semester 2 ini kalian buang rasa-rasa matematika itu susah. Dan alhamdulillah ya, Ahi kemarin mungkin antum tidak tahu ya, di kelas di semester 1 kemarin ada akhwat yang nilai matematika PTS-nya 100 dan PAS-nya juga 100. Dan kemarin Ustazah kasih reward. Dan untuk yang ikhwan, kemarin PTS-nya ada yang 100 ya, Akhir Rizal tadi barusan bergabung. Akhir Rizal kemarin dapat 100. Dan untuk PAS-nya, kenapa Ahi? Iya. Iya. Nah, PAS-nya belum ada yang 100 kemarin ya. Jadi Ustazah harap, bukan karena kalian tidak bisa, tapi mungkin kemarin ada materi-materi yang mungkin kemarin kalian belum paham dan tidak bertanya, atau mungkin kalian kurang serius ya. Jadi Ustazah harap karena waktu kita sangat sempit ya, hanya sekitar 2,5 bulan lah. Efektifnya mungkin 2 bulan untuk belajar. Jadi dengan waktu yang sangat singkat itu, Ustazah harap ya kita harus berlari ya. Berlari melawan malas kita, berlari melawan kebingungan, melawan kejenuhan, dan melawan kebosanan. Pokoknya semuanya harus kita lawan, karena emang waktu kita tinggal sebentar lagi, 2 bulan ya. Nanti kalau kita sudah menjalani pasti akan sangat cepat ya. Januari, Februari, Maret sudah mulai tengah semester, kemudian ujian praktek, ujian tertulis. Setelah itu rencana dari kita setelah ujian sekolah kita akan ada fokus kepada bacaan Al-Quran kita. Jadi nanti setelah ujian sekolah, kita akan menyeriusi hafalan Al-Quran kita. Jadi kita keluar dari Putra Harapan, kita semuanya bisa benar-benar menguasai bacaan dan hafalan 3 juz kita. Seperti itu, jadi semangat ya. Ustazah lanjutkan untuk 3 bab yang akan kita pelajari di semester 2 ini, yaitu Nih, sambil nunggu jalan. Nah, ini. Bab yang ketiga itu adalah transformasi. Ini bab ketiga itu dilanjutkan dari semester ganjil kemarin. Kalau untuk di semester 2 ini bab 1 ya. Transformasi ada 2 KD yang perlu kalian kuasai, yaitu KD 3.7 yaitu di KD pengetahuan itu menjelaskan transformasi geometri. Nanti ada istilah refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Kelas 9 yang angkatan lalu karena kurikulum 2006 tidak ada materi ini, dan ini materi spesial untuk kalian karena kalian sudah mendapatkan kurikulum 2013. Kemudian di KD 4.7 maka kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual ya, masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Apa itu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi? Itu nanti akan kita pelajari bersama-sama, dan insya Allah ini untuk sudah ada di SD dulu refleksi ya. Kalau di SD dulu masih refleksi,
Dan sedikit disinggung tentang rotasi ya. Ya, nanti akan kita bahas ulang. Kemudian untuk IPK, yaitu indikator pencapaian kompetensi, untuk KD yang 3.7, maka diharapkan kalian akan mengenal garis simetri, serta menentukan banyak simetri lipat suatu benda, menjelaskan definisi refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi, kemudian menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan suatu benda, menentukan apakah suatu dilatasi termasuk pembesaran atau pengecilan, itu ya. Ini sudah kenalkan dulu biar kalian nggak terkaget-kaget ya. Terus kita lanjutkan. Untuk IPK selanjutnya, yaitu IPK keterampilannya, kalian masih pengetahuan menentukan faktor skala untuk suatu dilatasi yang diberikan. Menjelaskan langkah-langkah mendapatkan bayangan benda hasil transformasi berulang. Itu ya KD pengetahuannya. Sedangkan keterampilan yang akan kita asah ya di semester 2 bab 1 ini adalah kalian diharapkan bisa melukis, menggambarkan ya, melukis bayangan benda hasil transformasi, kemudian melukis dan menentukan koordinat bayangan, melukis dan menentukan koordinat bayangan, dan menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep transformasi dan menerapkan transformasi dalam kehidupan nyata, dalam masalah kehidupan sehari-hari. Itu ya. Jadi kalau kalian sudah bisa melukis, berarti kalian sudah menguasai materi ini. Seperti itu. Saya lanjut. Nah, untuk tujuannya ini adalah sama dengan IPK-nya, yaitu mengenali garis, menjelaskan definisi, menentukan pasangan bilangan translasi, menentukan faktor skala, menjelaskan langkah-langkah mendapat bayangan, kemudian melukis ya, melukis bayangan, menentukan koordinat bayangan, kemudian menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya gambarannya. Tujuan adanya pembelajaran transformasi adalah seperti itu. Itu adalah bab 1, sekarang bab 2, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Dan alhamdulillah ini di kelas 6 juga sudah ada. Dulu waktu kalian kelas 6 sudah diajari tentang kesebangunan, kesebangunan ya, sudah pernah ya. Kemudian kekongruenan juga pernah disinggung ya, sedikit, tapi nanti kita akan ulas lagi dan pastinya dengan permasalahan yang lebih tinggi daripada materi SD. Untuk KD pengetahuannya yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian untuk keterampilannya, kalian diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Adapun IPK-nya, dan ini juga sekaligus tujuannya ya, tujuan belajar ini adalah mengidentifikasi dua benda atau bangun itu kongruen atau tidak. Menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen. Kemudian menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak. Mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak. Dan menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang sebangun. Kemudian menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak. Seperti itu ya. Jadi ini nanti kalian bisa menggambarkan, akan mempelajari ini. Kemudian IPK untuk keterampilannya, kalian diharapkan bisa menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen, segi banyak ya. Segi banyak itu berarti lebih dari satu bangun, minimal 2. Kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep kekongruenan bangun datar segi banyak. Kemudian menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang sebangun. Yang terakhir menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep kesebangunan bangun datar dari segi banyak. Oke, seperti itu IPK-nya. Nah, adapun tujuannya sama ya dengan IPK-nya, Ustazah lanjutkan saja. Kemudian yang terakhir adalah bab bangun ruang sisi lengkung.
Dan ini juga sudah disinggung di SD. Jadi memang SMA itu materinya ya memang mengulang materi SD, dan nanti SMA pun akan mengulang materi SMP ya. SMA akan mengulang materi SMP ya, tapi dengan peningkatan peningkatan kedalaman ya. Oke, untuk yang bangun ruang dari sisi lengkung, KD pengetahuannya membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Jadi nanti kita akan merumuskan luas permukaan tabung, kerucut, dan bola. Kemudian merumuskan volumenya. Sudah pernah ya di SD ya. Ini insya Allah kalian sudah bisa. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual, masalah dalam kehidupan sehari-hari ya, masalah nyata yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Serta nanti ada gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Bisa jadi tabung dengan kerucut, bisa jadi tabung dengan setengah bola, atau mungkin setengah bola dengan kerucut. Jadi nanti ada berbagai macam variasi penyelesaian masalah dari gabungan dua bangun, atau mungkin bola dengan tabung ya, bolanya dimasukkan ke tabung seperti itu. Oke, untuk IPK-nya dan sekaligus tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan mengetahui definisi apa itu tabung, kerucut, dan bola. Kemudian mengetahui jaring-jaringnya, jaring-jaring tabung dan kerucut. Kemudian kita lanjutkan menentukan rumus luas permukaan tabung, kerucut, dan bola, dan menentukan rumus volume tabung, kerucut, dan bola. Ya, ini adalah IPK dari KD pengetahuannya. Kemudian keterampilannya, kalian diharapkan bisa menentukan luas permukaan dari gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung dan menentukan volumenya dari gabungan itu, serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait, menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Seperti itu ya, insya Allah ada gambaran dan gampang. Ya, ini tujuannya sama, mirip dengan IPK-nya ya. Oke, pesan dari Ustazah, teruslah semangat, kemudian selalu beramal soleh. Semoga setiap hari kita selalu lebih baik ya, lebih baik prestasinya, lebih baik ibadahnya, lebih baik akhlakul karimahnya. Yang jelas kita tidak tahu ajal kita akan sampai kapan, jadi pastikan bahwa setiap hari dalam keadaan baik ya. Kita selalu mendeadline diri kita. Setiap hari kita bikin jadwal harian yang positif, sehingga ketika ajal menjemput kita, kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu sih pesan Ustazah ya. Ustazah sangat bahagia ketika antum di kelas 9 ini nanti lulus dari SMP, kalian bisa mendapatkan nilai kognitif yang baik ya, nilai ujian yang baik, tapi akhlakul karimahnya juga baik. Akhlakul karimahnya baik, nilainya baik, kemudian hafalannya juga baik dan banyak. Itu pesan Ustazah. Kemudian untuk ini Ustazah tutup aja ya presentasinya. Kita lanjutkan obrolannya ya. Oke, sebentar lagi juga waktu Zoom meetingnya segera berakhir, hanya 30 menit. Dan Ustazah sampaikan bahwa KKM Matematika di semester 2 ini sama dengan semester 1, yaitu 70. Ketika kalian mendapatkan nilai 70, maka nilai rapot kalian itu masih C. Karena KKM itu standarnya ya nilai C. Kalau kalian ingin mendapatkan nilai B, maka kalian harus mendapatkan nilai 81. Kalian usahakan dari nilai tugas, kemudian nilai ulangan harian, nilai PTS, dan nilai PAT. Kalau kelas 9 tidak ada PAT ya, cuma ada PTS ya. Kalian hanya ada PTS semester 2, tapi tidak ada penilaian akhir tahun ya, karena ada ujian sekolah. Itu harapannya kalian bisa mendapatkan minimal 81.
sehingga kita bisa mendapatkan nilai grade B dalam rapot kita. Dan nanti untuk KKM kelulusan juga ya tidak jauh dari itu. Biasanya KKM untuk ujian sekolah itu emang di bawah dari KKM sekolah ya. Tapi Ustazah tetap berpesan kalau kalian harus berjuang nilainya ya minimal 81. Seperti itu ya. Gimana caranya? Sebenarnya di masa pandemi ini Ustazah sudah memberikan penyederhanaan tugas dan sangat ringan menurut Ustazah. Cuma karena emang kita harus berjuang melawan kebosanan kita, kemalasan kita ya di suasana pandemi seperti ini, memang membuat kita karena tidak berkumpul dengan teman-teman membuat kita mungkin sedikit kurang bersemangat. Tapi insya Allah di kelas 9 ini akan diusahakan ada tatap muka dengan Ustazah ya. Ini sedang ada perjuangan ke arah sana, sedang menghubungi beberapa pihak yang terkait biar nanti kegiatan di asrama bisa lancar dan bisa mempermudah proses belajar matematika kita. Seperti itu ya. Untuk kontrak belajar kita, Ustazah harap setiap kita pertemuan kalian bisa hadir ya, itu wajib hadir, apalagi kalian sudah kelas 9. Terutama ketika nanti ditakdirkan daring lagi ya, karena kita tidak tahu nanti apa yang akan terjadi, walaupun kita merencanakan akan tatap muka ya, semoga sih memang bisa tatap muka full ya, dan keadaan pandemi kita cepat berakhir. Kalau seandainya mah ditakdirkan nanti tetap daring, maka Ustazah mewajibkan kalian harus hadir setiap pertemuan matematika itu 1. Kemudian yang kedua, mengevaluasi yang kemarin. Banyak di antara antum yang terlambat mengirimkan tugas dan bahkan ada di antara antum yang tidak mengerjakan PAS kemarin. Akhirnya penerimaan rapot harus Ustazah kasih worksheet ya, yang harus dikerjakan. Jadi Ustazah berharap tidak akan terjadi lagi karena kalian sudah kelas 9 dan pastinya tanggung jawab kalian harus lebih besar dibandingkan kelas 7 dan kelas 8. Kalian adalah contoh, kalian tauladan bagi mereka. Seperti itu ya, Ahi dan Uti. Nggak ada Utinya ya. Seperti itu prolog dari Ustazah hari ini, dan hari ini Ustazah belum masuk materi ya, baru pengenalan materi. Kemudian untuk materi persamaan kuadrat yang kemarin belum selesai, insya Allah akan Ustazah selesaikan setelah 3 bab semester 2 ini telah selesai, baru Ustazah akan melanjutkan materi persamaan kuadrat yang sempat tertunda kemarin. Seperti itu ya. Dan untuk tugas-tugasnya, insya Allah akan Ustazah buatkan modul. Jadi kalian tinggal mengerjakan di worksheet dan akan dikumpulkan ke Ustazah. Kemudian untuk berkaitan dengan untuk apa Bu? Untuk apa? keaktifan kalian ya, itu juga Ustazah nilai dari kemarin juga seperti itu. Dan insya Allah ketika antum bisa mendapatkan nilai US Mumtaz yang 100, insya Allah ada reward buat antum yang bisa mendapatkan nilai 100 insya Allah. Seperti itu dari Ustazah. Ada yang mau bertanya dengan apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi? Ahi Tegar, halo? Ahi Tegar? Ahi Ova, ada pertanyaan nggak? Ahi Ova? Nggak ada, Us. Nggak ada ya, alhamdulillah. Ahi Rizal? Ahi Rizal, assalamualaikum. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Us. Oh ya. Ahi Zaki, ada pertanyaan? Enggak, Us. Ya.
Hai Hisham, gimana kabarnya? Hai Hisham, Iya, sakit tapi mau kan? kenapa Isaki? Enggak usah. Oh enggak. Hai Hisham, ada pertanyaan enggak? Hai Hisham, enggak ada ya. Hai Hasan, halo, assalamualaikum. Hai Hasan, ada pertanyaan Ahi? Enggak. Oh iya enggak. Hai Ciko, gimana ini Hai Ciko? Ada pertanyaan enggak? Hai Ciko, halo. Hai Iklil. Haus. Iya, ada pertanyaan enggak? Enggak. Enggak, berarti udah jelas sekali ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya itu prolog dari Ustazah. Silakan kalau kalian akan memberikan masukan ke Ustazah apapun, boleh kalian capri Ustazah. Mungkin kalian tidak sepakat dengan apanya Ustazah, terserah nanti boleh kalian capri Ustazah memberikan masukan. Dan yang jelas Ustazah siap jadi teman belajar kalian, mudah-mudahan bisa memahami materi matematika dengan baik, terutama di semester 2 ini. Dan insya Allah mendekati bulan Maret, pasti kita sudah mulai tryout ya, insya Allah. Untuk bimbel sepertinya di bulan Januari ini kita melihat perkembangan. Kalau Allah takdirkan kita bisa asrama, mungkin bimbelnya mulai pertengahan Januari ya, atau bahkan mungkin di akhir Januari insya Allah. Seperti itu dari Ustazah, terima kasih banyak untuk partisipasi kalian. Ada 7 orang dari 15 orang ya di kelas 9 yang telah aktif. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian lakukan hari ini adalah awal yang baik untuk mengadakan perubahan semuanya mulai dari hari ini. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.